Oke teman-teman, jadi kita akan bahas PT Indofood sukses makmur, kemudian kita juga akan bahas Indofood dia punya dividen, dan kemudian kita juga akan bahas chartnya. Jadi, selamat datang kembali, dan sekarang itu hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, jam 4 sore, 4.30 sore sih, 4.24 maksudnya, 16.24 kan? Hehe. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelumnya kita akan bahas aneka tambang dulu nih. Kemarin kan aku sempat bilang aneka tambang akan turun ya, tapi ternyata dia chartnya nih naik nih. Tapi kalau kalian mau beli, menurut aku udah cukup kemahalan ya teman-teman. So kalau kalian mau beli, kalian kenapa aku bilang agak mahal ya? Nih, di sini nih ada tempat mereka sempat buang sahamnya mereka ya di 2380, kemudian mereka juga pernah buang saham di 2490, walaupun kalau kita lihat weekly, aduh ini internetnya agak, memang mereka pernah ke 2940 ya, tapi kalau kita masuk ke daily sini, nah sekarang balik lagi ke teman-teman, apakah ini menurut kalian sudah murah atau belum? Kalau aku pribadi, ini kategorinya sudah. Demikian dari aneka tambang, kita langsung masuk ke Adaro. Nah ini Adaro, menurut aku teman-teman Adaro sudah lagi murah dan aku akan cukup agresif di Adaro. Jadi menurut aku pribadi Adaro akan turun ke bawah sedikit ya. Mana nih cara ininya? Nah, ya, akan turun ke bawah sedikit ke 1800-an sebelum akhirnya naik. Nih aku riset dulu bentar ya teman-teman. Kadang dia mesti di reset begini teman-teman. Dia punya chart gitu loh. Internetnya nah kan dia muncul tapi tadi nggak muncul di layar, heran sebel juga aku. Dilihat terpaksa satu-satu, bikin PR aja. Oke, jadi dia kalau menurut aku akan agresif ya di Adaro. Aku mau belinya di 1800-an karena aku percaya dia akan turun dulu ke bawah sebentar, jemput yang di bawah, kemudian dia akan naik ke atas. Oke, jadi begitu dan sekarang kita langsung masuk ke menu utama yaitu Indofood teman-teman. Jadi Indofood itu seperti kalian lihat ya, dia bukan cuma jualan Indomie doang, ternyata dia punya banyak nih teman-teman. Ada Bogasari, ada Argo Bisnis, ada distribusi. Mereka juga jualan apa nih namanya tepung. Mereka juga jualan pasta. Kalau kita lihat dari revenue breakdown-nya, nih dari customer branded ya, kayak Indomie dan kawan-kawan, kemudian ada Bogasari, agrobisnis juga dan distribusi juga ternyata mereka juga menyumbang bisnis juga. Kemudian ini negara yang menyumbang ini ada Indonesia 76%, kemudian ada Timur Tengah dan Afrika, ada other Asia, Asia lainnya, dan ada other ini mungkin Amerika, Eropa, dan kawan-kawan. Oke, sekarang kita lihat dividennya. Nah, ini aku mesti pakai kalkulator. Sebentar, aku juga ada. Nah, ini nanti kita bahas juga. Oke, jadi teman-teman, nah ini kita lihat hitung sama-sama ya. Dua berapa nih? 236. Kita akan hitung sama-sama dia punya ini 236 tambah 278 tambah ini 278 lagi tambah 278 tambah 257 tambah 267 sama dengan 15 sekian ya. Kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6 sama dengan 265. Oke, jadi rata-rata dividen yang dikasih itu 265 per lembar saham, teman-teman. Oke ya, jadi cukup oke. Nah, sekarang kita lihat Indofood. Nah, kalau kita lihat secara weekly ya, kita ke monthly dulu, teman-teman, biar lebih kelihatan lebih ini. Nah, kalau kita lihat monthly, ini higher high terakhirnya dia di 8.275. Memang di atas ada 8.500, tapi masih cukup jauh, teman-teman. Di atasnya lagi sih memang masih ada ya. Dia sempat di 9.000 tuh sebelum akhirnya sempat dibuang di sana. Oke, sekarang kita masuk ke daily. Weekly dulu ya. Nah, secara weekly, ini kalian bisa lihat ya, dia uptrend statusnya. Kemudian kalau daily,
dia sempat uptrend, dia sempat turun di bawah sini karena memang ada orang yang buang saham di sini. Kemudian terus ini lanjutannya gimana? Nah, ini dia aku kasih lihat. Nah, gini teman-teman, skenario-nya ya. Kalau aku sih pribadi ngelihatnya si mana nih? Indofood itu paling nggak dia harus turun dulu ke bawah, baru dia bisa naik ke atas. Kenapa begitu? Nanti aku jelasin ya. Pakai tadi ada hitungannya aku ada sempat bikin. Nah, kalau aku pribadi lebih percaya dia gini, chartnya ya. Gue pribadi dia akan lebih percaya Indofood itu nanti akan turun ke bawah. Bahkan gue mungkin lebih cukup yakin dia akan turun ke bawah. Kemudian baru dia akan naik pelan-pelan ke atas. Ini mungkin dia akan begini, baru dia akan naik ke atas. Kayaknya kalau misalnya mau langsung naik ke atas pada saat pembukaan, itu kemungkinannya agak kecil nanti pembukaan tanggal 5 ya. Karena gini teman-teman, kenapa? Nih kita lihat ya, misal Bohir kecil aja ya. Misal Bohir kecil tuh dia punya dana 1 miliar nih. Ini supaya kalian lihat ya, aku dilihat-lihatin dulu nih. Kan lebih gampang ngeliatnya, lebih gampang ngeliatnya kalau misalnya pakai Oke, nah nih kalau kalian lihat ya, kita ambil skenario nomor 1. Kalau misalnya Bohirnya beli di 8.000, 8.000 tuh dia cuma dapat 1.250 lot atau 1.250.000 ya. Nah kalian bisa lihat di sini kalau misalnya saham ya, misalnya dia beli di 8.000, kemudian dia naik ke berapa tuh tadi? Ke 8.500, which is di sini. Ya, misalnya dia naik dari 8.000 nih, misalnya kalian masuk ke 8.000 nih, mana 8.000. Nah, misalnya kalian beli di 8.000 terus dia naik ke atas sini 8.500, itu mereka tuh cuma dapat keuntungan yang mereka dapat itu cuma 65.000, dan kalaupun ditambah dividen itu cuma 69.000. Let's say kalau misalnya naik ke dia beli di 8.000 terus naik ke 9.000 ya. Naik ke 9.000. Nah, nih, kalau dia naik ke 9.000 dari situ, dari titik yang sama dia naik ke 9.000, itu keuntungan yang dia dapat itu cuma 125.000 ya. Selisihnya ya, 1 miliar ini dikurangin 1 miliar 125.000, jadi dia cuma dapat segitu. Beda cerita kalau misalnya mereka itu beli di bawah nih di 7.500. Nah, kalau dia beli 7.500 ya, nih dia beli di sini 7.500-an nih. Dia beli. Ini aku bilang kalau mereka pakai average down atau apa itu mereka tuh ke 8.500 saja mereka tuh bisa dapat 133 juta 50.000 atau keuntungannya tuh keuntungan bedanya nih selisihnya bisa sampai 70.000 teman-teman ke 8.500 saja. Kalau ke 9.000 teman-teman kalian bisa lihat sendiri bedanya tuh bisa 74 juta. Jadi kalau misalnya dia beli di sini terus naik ke atas sini ke 9.000 itu bisa 74 juta. Nah, sangat masuk akal kalau mereka mau beli di daerah sini. Mungkin mereka akan average down yang diincar adalah harga di sini, karena kalau harga di sini teman-teman itu harga di 7.000 nih, aku bilang di 7.000 ya, nih 7.000 di mana nih? Yang di 7.000 pas tadi itu. Nah, 7.000 dia naik ke atas, itu keuntungannya dia itu bisa 1 miliar 213 juta, which is hampir ke 8.500 saja nih, sorry, ini gua tiknya salah. Ke 8.500 saja nih, ke target pertamanya aja. Itu bedanya 151 juta. Kalau dia ke 9.000 itu bisa 160 juta. Kalian tuh udah bisa dapat mobil second lumayan tuh kalau dia naik ke atas tuh. Dengan modal 1 miliar aja. Dan itu ini ada salah nih teman-teman. Aku kemarin lupa hitung. Dan itu pun belum dihitung sama dividen loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian hitung sama dividen misalnya berapa nih? Ya kita hitung yang paling gede aja ya. Yang paling gede misalnya berapa nih? 1 miliar 285.200 rupiah. Nah, 1 miliar ini ya. Terus kita tambahin sama 37 juta. 37
8,422 sama dengan 1.300.000.000. Wah, ini dapat literally mobil baru teman-teman, ini dapat 300 juta. Jadi gitu ya. Jadi sangat masuk akal kalau mereka ya para bohir-bohir ini, bohir kecil aja nih yang kita bilang uangnya cuma 1 miliar, itu akan maksa untuk turun ke bawah sini baru dia naik ke atas. Karena kalaupun mereka udah misalnya mungkin mereka udah beli di bawah sini dan mereka udah gesek di atas. Lihat kan ini bisa ini turun ke bawah sini kan teman-teman. Ini turun ke bawah sini ya. Ini kemungkinan besar mereka udah profit taking di sini. Mereka udah profit taking, kemudian mereka mau naik dan mereka mau average down. Mereka beli lagi di sini dan kalian jangan lupa di sini ada turning point dan di sini aku yakin ada banyak sekali pending order yang terjadi dan dia langsung mental naik ke atas. Artinya di sini tuh mereka udah ambil profit taking nih di 2 titik ini. Jadi kayaknya mereka udah beli mobil baru tuh. Jadi ya aku pribadi merasa Indofood akan turun. Jadi kalau kalian mau beli Indofood, aku rasa sebaiknya kalau kalian mau agresif ya belinya di sini nih. Mulai beli di bawah 7.500. Jadi gitu aja dari kita untuk review sahamnya Indofood. Kalau kalian mau ada saran untuk saham apa yang mau dibahas, request aja di bawah, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang akan datang. Dadah. Oh ya, by the way, jangan lupa baca disclaimer-nya di depan ya. Yuk, sampai ketemu.